Jelang pelaksanaan Pilkada Jakarta, sejumlah elit partai politik dan tokoh melakukan kontes kecantikan, citra politik demi mendulang elektabilitas. Namun belum ada satupun partai politik yang menyebut nama calon presiden di Pilpres 2024, Anies Baswedan, untuk kembali dicalonkan di Pilkada Jakarta. Saat ditanya wartawan langkah apa yang akan diambil Anies menjelang Pilkada Jakarta, mantan Gubernur DKI Jakarta itu enggan berkomentar banyak. Semua yang menyangkut langkah berikutnya kasih jeda sebentar. Jeda, menata dulu, nutup buku, jenang sumsum, terus baru nanti kita. Ya, nanti ini dah, biasanya Gus Imin tuh, Gus Imin tuh istikharahnya mantap, jadi kita nunggu istikharahnya Gus Imin dulu. Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera mengaku akan mengedepankan nama-nama kadernya untuk berlaga di Pilkada Jakarta. PKS pun meminta Anies untuk ikut menghantarkan kader PKS memenangi Pilkada Jakarta. Ya, nanti Pilkada Jakarta kita usahakan dari internal PKS, adalah nanti. Ya. Bisa ada beberapa nama, ada Sohibul Iman, ada juga Pak Saihu, ada Pak Mardani, bisa. Tapi nggak bakalan ngajuin Anies lagi? Belum tentu situasi yang akan menyusul, ya. Anies pastinya dia akan kembali, tetapi kami dari PKS mengatakan Pak Anies sudah 25% sebagai tokoh nasional. Kasih kesempatan sekarang Anies mengantarkan orang PKS untuk menjadi, gitu. Analis komunikasi politik menyebut, nama Anies memang masih teratas pada survei tokoh yang potensial maju di Pilkada Jakarta. Namun ada faktor elit politik yang juga punya kepentingan untuk mengusung kadernya. Anies di survei-survei yang kita lakukan sampai awal Januari misalnya, itu memang elektabilitasnya paling tinggi, disusul secara ketat oleh Ridwan Kamil, baru kemudian muncul nama Ahok, ada Risma. Jadi ini adalah nama-nama 4 besar yang saya kira memang sangat mungkin akan diusung oleh partai-partai politik tertentu. Itu variabel survei. Nah yang kedua tentu variabel elit, karena sampai hari ini sebenarnya elit-elit partai politik itu menyuruh kader terbaik mereka untuk melakukan beauty contest. Bisa jadi, partai politik ini sedang mengukur siapa saja nama-nama tokoh yang bisa bersaing dengan Anies Baswedan jika maju di Pilkada Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Lalu langkah apa yang akan diambil Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Akankah Anies nantinya memutuskan untuk kembali maju dan akankah ada parpol yang bakal mengusung Anies Baswedan? Kita bahas sore hari ini bersama dengan analis komunikasi politik dari Universitas Al-Azhar, ada Ujang Komarudin. Halo Kang Ujang, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Rumah Pemilu. Siap, Mbak Maido. Oke, Kang Ujang, nama Anies ini kan masih kencang ya untuk masuk ke bursa Pilgub DKI Jakarta. Tapi kan PKS sendiri sudah mengaku akan mengusung kadernya nanti untuk Pilgub 2024 untuk Jakarta. Apa yang bisa kita baca? Ya, artinya kekuatan Anies tidak utuh seperti dulu. Dulu banyak yang membackup kan, ada katakanlah Partai Gerindra, PKS sebagai penopang kekuatan utama ketika Anies menjadi calon gubernur di 2017. Sekarang kan kita tahu dan sama-sama tahu bahwa PKS-nya ini mendorong kadernya sendiri. Gerindranya juga ogah mendukung Anies. Nah Nasdem juga kelihatannya masih setengah hati. Walaupun Pak Surya Paloh mengatakan kalau Anies mau maju kita dorong, itu juga belum tentu. Nah oleh karena itu saya melihat dalam konteks misalkan masih tingginya elektabilitas Anies, itu juga akan sulit, akan berat ketika tidak ada partai politik yang mengusung. Karena memang saya menilai yang mengamati bahwa momentumnya sudah berbeda, dinamikanya sudah lain, berbeda dengan 2017 yang lalu. Hari ini kekuatan partai politik ya berjuang masing-masing untuk mengutamakan kadernya dulu untuk bisa menang di Pilkada daerah khusus Jakarta. Jadi saya melihat kekuatan Anies sudah terpecah-pecah, sudah terbelah. Dulu pendukung utamanya juga sudah tidak solid lagi, punya katakan. Artinya momentum pilpresnya sudah lewat, Anda bilang begitu ya untuk Anies Baswedan. Kalau mau diulang lagi di Pilgub Jakarta, agak sulit dan agak berat begitu, karena gitu walaupun tinggi elektabilitas, kalaupun misalkan punya potensi untuk menang, tetapi kalau partai politiknya tidak mau juga susah. Apalagi PKS tadi sudah terang-terangan bahwa Pak Anies untuk diberi kesempatan gitu ya untuk mendukung
kadernya, artinya PKS sudah tidak akan mengusung Anies lagi. Nah dalam konteks itu ya apa namanya kekuatan Anies sudah tidak sekuat dulu apa namanya dalam konteks menghadapi pilkada saat ini. Oke, harus ada kekuatan dari partai politik, support dari partai politik karena nggak mungkin bisa maju tanpa parpol. Oke, tapi kalau kita bisa lihat dari partai Nasdem sendiri lah kita katakan seperti itu, dampak untuk memajukan Anies kemarin di Pilpres akhirnya bisa menaikkan suara pileg untuk Nasdem. Lalu apakah Nasdem akan kembali mengajukan Anies untuk maju di Pilkada? Tapi di sisi lain kan Nasdem nggak bisa majuin Anies sendirian gitu, Kang Ujang, gimana? Disitulah dilemanya. Katakan kalau Anies mendapat tiket dari Nasdem, kalau yang partai lain tidak mau, kalau Gerindranya tidak mau, misalkan PKB pun punya calon sendiri, misalkan Ida Fauzia, lalu PKS juga tidak dorong, maka agak sulit untuk bisa Anies menjadi calon gubernur lagi. Jadi saya melihat langkah yang realistis memang bagaimana sebenarnya Anies harus mensolidkan kembali, harus mendapatkan dukungan dari partai-partai itu. Karena saat ini partai adalah lebih mementingkan tadi mengutamakan kepentingan kadernya sendiri untuk bisa menjadi calon gubernur. Misalkan Nasdem ya ada Sahroni, kalaupun nanti bisa mendukung Anies. Lalu di Gerindra dukungannya sendiri, misalkan ya entah Saraswati, entah siapa gitu. Lalu juga PKS kadernya sendiri sudah ada nama-nama muncul dari PKS. Jadi saya melihat dari konstruksi politik seperti itu kelihatannya agak sulit, agak berat Anies untuk bisa menjadi kandidat atau calon gubernur daerah khusus Jakarta ya di November nanti begitu. Oke, sulit ya. Kalaupun ia sulit, partainya dan nanti juga harus melihat siapa-siapa saja figur yang nanti akan maju bersama Anies yang pasti. Tapi kalau misalnya Anda bisa baca nih, Kang Ujang, kartu politik Anies akan seperti apa sebenarnya? Akankah Anies sebenarnya memutuskan kembali maju ke Jakarta kalau keinginan Anies sendiri? Apa yang bisa kita lihat dari di balik kartunya Anies Baswedan? Ya tadi kan Anies sudah katakan gitu ya bahwa ya jeda dulu gitu ya, tutup buku dulu, tapi akhirnya rehat dulu, istirahat dulu untuk membuka lembaran baru dalam politik. Jadi dalam konteks politik itu kan apa namanya juga tokoh politik pasti akan bergerak, pasti tidak tinggal diam dalam konteks untuk melihat keadaan di daerah maupun di bangsa ini. Jadi kalau soal kartunya ya tergantung Anies sendiri ke depan apakah akan mati atau hidup. Tergantung nanti panggung-panggung apa yang akan digunakan Anies untuk tetap bisa eksis di apa namanya politik Indonesia. Nah, dalam konteks itu ya Anies tidak bisa berjuang sendirian, harus didukung oleh kekuatan yang lain. Nah oleh karena itu kembali kepada sosok figur Anies itu apakah nanti mampu menghadapi tantangan-tantangan harus membuat panggung-panggung politik atau tidak. Ya saya melihat tergantung dari Anies sendiri ke depan apakah dia masuk partai ataupun tidak, atau menjadi pihak yang membangun kekuatan civil society gitu ya untuk bisa mengkritisi pemerintah. Ya tergantung dari Anies sendiri. Kalau soal kartunya saya melihat ya tentu kalau tokoh politik dalam politik itu kan mati itu bisa berkali-kali gitu. Kalau hidup itu kan manusia mati sekali, tapi kalau di politik kalau mati atau kalau kalah itu bisa juga berjuang lagi, ya suatu saat bisa juga kembali ke ranah politik begitu. Oke, kalau gitu artinya apakah Anies harus masuk ke partai untuk menjaga suaranya atau untuk bisa nanti maju untuk menjaga langkah politiknya? Ya sebenarnya sebaiknya ya masuk partai, tetapi memang partai yang cocok, yang pas itu mana, yang bisa katakanlah sama-sama menguntungkan satu sama lain, baik partai itu maupun Anies. Karena misalkan seperti Ridwan Kamil gitu ya, Ridwan Kamil sudah nyaman, sudah aman gitu loh, karena dia dari awal sudah mengambil Golkar sebagai pelabuhan backup politik ke depan gitu, dalam konteks dia sebagai tokoh politik. Maka dia ketika mau maju di DKI pun Golkar dorong, mau maju di Jabar pun Golkar dorong. Tetapi Anies karena tidak partai, Anies terombang-ambing, akhirnya kebingungan sendiri. Kalau dulu masih punya kekuatan di 2017 karena banyak tokoh, banyak figur, termasuk Prabowo pun masih mendukung Pak Anies. Tapi kan sekarang tidak. Oleh karena itu ya sebenarnya pilihan masuk partai itu pilihan yang bagus juga untuk. Oke, Kang Ujang, bagaimana dengan PKS? Maaf saya potong. Bagaimana dengan PKS? Kemarin kan suara pilpresnya Anies di Jakarta lumayan tinggi, PKS juga. Kalau kans ke PKS gimana? Meskipun PKS sebenarnya sudah sudah menyatakan akan memajukan kadernya. Kalau saya yakin ya 99,9% PKS tidak akan mengusung Anies. Itu strong message, pesan yang keras dari PKS
ya kalau Anies diminta untuk mendukung kadernya di pilkada nanti. Jadi saya melihat kalau ucapannya sudah seperti itu, artinya PKS kelihatannya agak sulit, agak berat untuk bisa mendukung Anies kembali di pilkada di November nanti. Oke. Oke, kalau gitu Kang Ujang gini, bagaimana dengan nama-nama lainnya? Nama-nama juga yang kuat masuk ke bursa Pilgub Jakarta. Ada Ridwan Kamil, kemudian juga ada Basuki Cahayapurnama Ahok, ada Tri Risma hari ini. Apakah nama-nama ini nantinya bisa menandingi elektabilitas seorang Anies Baswedan? Iya, kalau Anies maju itu tentu pertarungannya menarik. Bahaya ya? Anies kalau maju cukup kuat, punya potensi juga untuk bisa menang gitu. Tetapi kalau Anies tidak maju, jadi pertarungannya berubah. Ya bisa nanti yang kuat bisa Ridwan Kamil ataupun Risma gitu, atau figur-figur yang top gitu, yang memiliki popularitas maupun elektabilitas yang tinggi. Jadi di situlah sebenarnya nanti itu faktor Anies itu menjadi penting di pilkada daerah khusus Jakarta. Anies maju tentu kekuatannya berbeda dengan kalau Anies tidak maju. Dan ini yang sedang dihitung dan dikalkulasi oleh partai politik. Seandainya misalkan Anies maju, ya peluang Anies ada dan cukup kuat. Seandainya tidak, itu memberikan keuntungan bagi partai-partai untuk bisa memenangkan kadernya. Kan itu sebenarnya. Oke. Kalau nanti akhirnya seorang Anies Baswedan ini tidak memilih untuk tidak melabuhkan diri ke partai politik manapun, apakah ini kemudian akan berdampak pada elektabilitas Anies Baswedan, Kang Ujang? Ya tentu dan pasti ya. Kan di politik kita ini kan bagaimana membangun sebuah pesona publik. Nah, pesona publik itu bisa dilakukan dengan panggung-panggung politik, dengan membangun narasi-narasi politik yang positif. Ya kalau Aniesnya tidak punya kekuatan itu, tidak punya jabatan, tidak punya sesuatu yang bisa katakan dibanggakan, maka ya akan hilang dari peredaran. Tetapi Anies paham betul soal itu. Ya kemungkinan besar juga Anies akan mencari bentuk atau formulasi agar Anies bisa eksis dalam konteks politik Indonesia masa depan. Dan saya meyakini ya Anies masih muda, ya masih panjang, tergantung kembali kepada Anies sendiri. Apakah mampu menghadapi tantangan-tantangan yang saat ini partai-partai yang sudah mulai meninggalkannya itu untuk membangun panggung-panggung baru agar tetap eksis ke depan. Oke, tetap harus punya panggung baru karena juga kemarin sudah pernyataannya menyebut bahwa hanya sebagai warga biasa saja setelah kemarin juga koalisi dari Timnas Amin sudah resmi dibubarkan. Ini menarik juga Kang Ujang. Kemarin pada saat pembubaran Timnas Amin ini kan ketua umum partai pendukung datang semua kecuali Surya Paloh, kecuali Partai Nasdem. Apakah ini juga jadi simbol, jadi tanda kalau memang Anies ini sudah ditinggalkan oleh Partai Nasdem? Ya kan konstruksinya begini ya, Anies dengan Pak Prabowo kan nggak ketemu di Pilpres. Artinya kita tahu bahwa ada persoalan kan antara dua tokoh, Pak Prabowo dengan Anies, soal dukung-mendukung di Pilpres itu. Nah Pak Surya Paloh kan sudah mendukung Prabowo Gibran, sudah menyatakan secara tegas dan jelas bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Nah dalam konteks itu ya maka ketidakhadirannya menjadi sebuah bentuk ya tadi ya penghormatan terhadap Prabowo Gibran yang memang sudah didukung oleh Nasdem. Di saat yang sama tidak hadir di Anies itu ya tentu itu juga pesan bahwa sejatinya bahwa koalisi 001 atau koalisi perubahan sudah bubar pasca dimenangkannya Gibran atau ditetapkan Gibran oleh KPU beberapa waktu yang lalu. Oke, kalau kemungkinan untuk gabung di koalisi Prabowo Gibran sebesar apa kira-kira, Kang Ujang? Agak sulit, agak berat saya. Saya tidak yakin kalau Anies akan Sesulit masuk apa? betul-betul. Ya karena bagaimanapun banyak faktor ya. Faktor yang paling penting adalah kelihatannya Pak Prabowo Gibran akan mengutamakan partai-partai koalisinya yang pertama. Yang kedua juga akan mengutamakan pihak-pihak yang telah memenangkannya, yang orang yang berjasa telah mengantarkannya sebagai presiden dan wakil presiden. Itu tentu yang paling pokok, yang paling utama begitu. Oke. Kemudian kalau misalnya nih, Anda tadi kan mengatakan resistensinya cukup tinggi ya kalau untuk gabung di koalisinya Prabowo Gibran. Untuk Jakarta masih kurang untuk dukungan dari partai politik. Kemudian kalau nanti pada akhirnya ini kan gelarannya masih sampai 2024. Kalau nanti langkahnya Anies tidak bergabung dengan partai politik, apa sebenarnya langkah yang harus hati-hati yang harus dilakukan oleh seorang Anies Baswedan? Menurut Anda catatan untuk Anies Baswedan? Ya sebenarnya menjadi akademisi ya, kembali kepada dunia kampus, membangun pemikiran-pemikiran besar gitu ya, membangun
narasi politik yang positif di publik gitu ya, itu menjadi sesuatu yang bagus. Jadi membangun sebuah konstruksi gagasan besar untuk bangsa dari kampus kan sesuatu yang bagus juga, sesuatu yang hebat juga. Nah kalau itu bisa dilakukan oleh Anies gitu ya ke depan, membangun sebuah kekuatan kembali ya dalam konteks personalitinya dari dunia kampus juga menjadi sesuatu yang bisa layak diperhitungkan ke depan. Kampus adalah kekuatan dan pikiran juga kekuatan, dan Anies punya itu. Anies punya pikiran dan Anies juga punya kampus. Nah tinggal bagaimana sebenarnya itu menyatukan dengan kekuatan rakyat, dengan kekuatan publik. Nah disitulah sebenarnya akan ketemu jalan atau solusi Anies bisa mendapatkan momentumnya kembali begitu. Oke, terakhir Kang Ujang, bagaimana nanti Anda bisa melihat kontestasi Pilkada Jakarta tanpa seorang Anies Baswedan? Ya tentu kalau tidak ada Anies ya senang partai-partai itu, karena kadernya punya peluang untuk bisa menjadi gubernur. Misalkan Golkar, PKB, gitu, Nasdem, dan PKS dan lain-lain pasti akan mendorong kadernya, dan potensi kadernya menang kan cukup tinggi. Sedangkan kita tahu bahwa Anies tidak berpartai. Nah disitulah sebenarnya pilkada tanpa Anies ya kurang menarik, kurang greget gitu loh, karena incumbent-nya tidak ada. Sedangkan kalau ada incumbent ini lebih menarik, lebih ketat, sehingga nanti pertarungannya akan lebih dahsyat. Tetapi tanpa Anies ya tidak akan menarik, tidak akan terlalu menarik. Kenapa? Ya karena incumbent-nya tidak ada begitu. Oke, kita tunggu nanti seseru apa Pilkada Jakarta, apakah dengan Anies atau tanpa Anies Baswedan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, analis komunikasi politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin. Saya selalu, Kang Ujang.